Ya pemirsa, lalu bagaimana kondisi di jalur Gaza saat ini? Relawan Indonesia, Fikri Rofiul Haq akan melaporkannya langsung dari Gaza, Palestina. Assalamualaikum Fikri, selamat malam waktu Jakarta. Mungkin bisa disampaikan seperti apa situasi terkini di Gaza, Palestina, Fikri? Silakan informasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Gaza. Memang sampai detik ini Israel masih melakukan serangan yang begitu intens, terutama di jalur Gaza bagian utara, di mana kami baru mendapatkan informasi juga bahwa rumah sakit Kamal Udwan yang ada di jalur Gaza bagian utara mendapat serangan dari militer Israel. Sementara Israel juga masih terus melakukan serangan daratnya di jalur Gaza bagian utara, terutama mereka sudah memasuki kem-kem pengungsian yang ada di kota Jabalia, sehingga terpaksa banyak masyarakat yang harus melakukan evakuasi dari daerah tersebut. Dan kami juga baru mendapat informasi bahwa banyak juga korban-korban yang syahid akibat ledakan demi ledakan yang dilancarkan oleh pihak Israel, terutama di jalur Gaza bagian utara, sehingga terpaksa banyak korban-korban yang harus dilarikan ke rumah sakit Kamal Udwan, yang saat ini para petugas medis juga memang terbatas untuk melakukan evakuasi korban dari tempat-tempat TKP karena serangan demi serangan masih terus dirasakan di jalur Gaza bagian utara. Akhirnya kita juga memilih melakukan evakuasi ke saat ini kami berada di Rumah Sakit Mamadani atau Rumah Sakit Al-Ahli Arab yang ada di kota Gaza. Saat ini kami sedang melakukan perjalanan atau saat ini masih menunggu rombongan dari konvoi WHO untuk melakukan evakuasi menuju Gaza bagian tengah, karena memang pada minggu pagi kemarin Israel menebarkan selebaran perintah evakuasi berlaku untuk seluruh masyarakat yang ada di Gaza Utara untuk segera melakukan evakuasi ke jalur Gaza bagian selatan, mengingat Israel akan terus melakukan serangan darat atau serangan operasi militer di jalur Gaza bagian utara. Akibat operasi darat yang dilakukan oleh pihak Israel, banyak juga ambulan-ambulan tidak leluasa untuk mengambil korban-korban karena dikhawatirkan para ambulan-ambulan dan juga tenaga medis menjadi target, karena kita tahu bahwa tercatat dari Kemenkes Palestina 130 ambulan sudah mengalami kerusakan akibat pengeboman yang dilakukan Israel, dan sementara ada 1.000 lebih tenaga medis yang meninggal akibat serangan demi serangan, baik dokter ataupun para perawat yang menjadi korban serangan Israel sejak 7 Oktober lalu. Sementara korban dari sejak 7 Oktober lalu sampai 7 Oktober tahun ini, atau genap 1 tahun genosida yang dilakukan oleh pihak Israel terhadap masyarakat yang ada di jalur Gaza maupun di tepi barat, korban menyentuh angka 41.800 jiwa, hampir menyentuh angka 42.000, dan juga korban luka-luka menyentuh angka 96.000 lebih, di mana 74% dari mereka adalah anak-anak dan juga perempuan. Bukan hanya saja di Gaza Utara, di jalur Gaza bagian tengah, di kota Nusairot, kota yang ada di kota Dirbalah juga beberapa kali mendapat serangan, sehingga banyak korban harus dilarikan ke rumah sakit Al-Aqsa. Dan saat ini terkhusus di rumah sakit Indonesia, rumah sakit Kamal Udwan maupun rumah sakit Al-Audah, fasilitas kesehatan yang ada di Gaza Utara pun saat ini sangat kekurangan tenaga medis dan juga obat-obatan yang memang dibutuhkan untuk merawat para korban, karena setiap hari bahkan setiap jam selalu ada serangan yang dilakukan oleh pihak Israel, sehingga banyak korban yang terus berjatuhan di jalur Gaza bagian utara. Ya, Fikri, kondisi Anda sendiri selaku relawan ini seperti apa? Untuk makanannya sendiri, bantuannya sendiri, apakah memang masih kesulitan atau seperti apa, Fikri? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, baik, untuk konsumsi makanan kita sendiri memang juga sangat terbatas. Yang kita tahu bahwa jalur Gaza bagian utara ini terpisah dengan jalur Gaza bagian selatan, ya, dan juga sebagian besar bantuan-bantuan kemanusiaan yang datang ke Gaza Utara juga banyak yang dihalang oleh pihak Israel, sehingga banyak bantuan-bantuan tersebut yang terpaksa kembali atau memutar balik untuk tidak melakukan perjalanan ke Gaza Utara, sehingga masyarakat Gaza Utara saat ini juga sangat kesulitan untuk bahan makanan dan juga obat-obatan terutama, dan juga bahan bakar untuk rumah sakit yang ada di Gaza Utara, dan ini juga dirasakan oleh masyarakat yang ada di seluruh jalur Gaza sebenarnya, karena sampai saat ini bantuan-bantuan juga masih sangat sulit
untuk masuk ke jalur Gaza, dan kita tahu bahwa border atau perbatasan Rafah juga sampai detik ini lebih dari berbulan-bulan operasi darat militer Israel ke kota Rafah juga belum berhenti, sehingga perbatasan Rafah, perbatasan antara Mesir dan juga Palestina juga belum dibuka. Karena kita tahu bahwa ini adalah satu-satunya pintu bantuan jalur kemanusiaan maupun pintu warga untuk melakukan evakuasi. Namun untuk saat ini jalur kebantuan kemanusiaan dialihkan ke perbatasan Karim Shalom ataupun Karim Abu Salim, yaitu perbatasan antara Israel dan juga Palestina. Baik Fikri, terima kasih informasinya langsung dari Gaza, Palestina. Tentunya kita juga terus mengirimkan doa agar Fikri selalu selamat dan dalam keadaan sehat. Terima kasih Fikri sekali lagi.